sekarang ini bahkan perbedaan pendapat itu akan lebih luas lagi. Kenapa? Karena metodologi untuk pemahaman ajaran agama itu sungguh berkembang. Dan ada yang tetap berpegang kepada metode-metode yang lama, metode yang klasik, dan ada yang sudah memegang perkembangan yang terjadi, mengikuti perkembangan apa yang terjadi sekarang. Ini akan selalu terjadi gap antara pemahaman-pemahaman yang klasik dan pemahaman yang modern. Tentu saja, kalau menurut pemahaman saya, keduanya ini tentu saja mempunyai kelemahan. Di mana letak kelemahan? Kalau pemahaman klasik yang selalu kita pegang, sesungguhnya ini memang penting bagi kita, pemahaman-pemahaman klasik. Kenapa? Karena itu adalah merupakan fondasi, merupakan dasar, kita harus kuat itu. Tetapi ini harus juga berkembang. Tapi kalau hanya yang baru yang kita ambil tidak punya landasan, inilah terjadinya kesenjangan-kesenjangan ini. Sekarang ini, misalnya, perkembangan yang sangat pesat sekali yang terjadi di dunia barat. Apa yang kita kenal misalnya tentang hermeneutika. Ini berkembang di dunia barat. Dan perkembangan di dunia barat ini terkait dengan persoalan epistemologi sesungguhnya. Apa yang saya maksudkan, di dunia barat sekarang ini epistemologi atau perkembangan hermeneutika ini sangat berkembang sekali. Dan itu cepat sekali perkembangannya. Kenapa? Karena perkembangan masyarakat barat dari segi politiknya, dari segi budayanya, bagi segi sosial, itu sangat cepat sekali perkembangannya. Karena itu metodologi ini juga mengikuti perkembangan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi masa kini. Karena itu terjadi perkembangan terus-menerus. Dan kita, terutama di Indonesia juga, kita juga mempelajari perkembangan yang terjadi di dunia barat, dan kita juga sudah masukkan dalam kurikulum kita sebagiannya hermeneutika yang berkembang di dunia barat, dan juga metode-metode yang berkembang di Timur Tengah. Menurut pemahaman saya, apa permasalahannya? Metode yang ada di dunia barat yang dikembangkan oleh orang barat itu adalah dicarikan solusi yang terjadi di negara mereka. Dan itu apa yang terjadi di Jerman tentu saja berbeda dengan di Prancis, berbeda dengan Inggris. Karena itu dari segi epistemologinya berbedalah yang berkembang di Jerman dengan di Inggris dan di Prancis dan di Belanda dan segala itu. Ini perkembangannya. Kalau ini yang kita pindahkan ke Indonesia tentu saja tidak cocok dengan perkembangan bangsa kita Indonesia. Karena masyarakat kita juga sangat heterogen dan perkembangan kita tidak sama dengan dunia barat. Karena itu kita memang butuh kepada perkembangan epistemologi. Ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami, tetapi bagaimana caranya untuk kita sesuaikan dengan perkembangan politik kita, ekonomi kita, sosial kita, budaya kita. Sehingga persoalan yang terjadi pada negara kita ini yang kita selesaikan juga dengan secara cepat. Tentu tidak mungkin persoalan yang dijadikan oleh dunia barat selesaikan dengan cara dia, tidak mungkin kita menyelesaikan secara itu. Dia menyesuaikan dengan perkembangan politik dia, sosial dia, budaya kita. Demikian juga yang terjadi di Timur Tengah. Apa yang terjadi di Timur Tengah, apapun terjadi metodologi perkembangan pemahaman tentang Islam juga, yang terjadi di Timur Tengah adalah persoalan yang terjadi di Timur Tengah, ini juga terjadi perkembangan-perkembangannya, dan tidak mungkin itu pula yang kita ambil secara menyeluruh. Dan kita ini adalah pertemuan dua antara metodologi barat dan metodologi Timur Tengah. Tentu saja menurut pendapat saya, kita bangsa Indonesia, terutama insan-insan akademis, perlu mengkaji kedua metodologi ini dan bagaimana kita mempertemukan, dan bahkan juga mempertemukan dengan tradisi, dengan adat, budaya, politik yang terjadi bagi kita Indonesia. Karena itu menurut pendapat saya, kita untuk akademis di Indonesia ini mempunyai beban yang demikian beratnya. Dan tetapi satu segi kita sangat diuntungkan ada metode-metode yang ada, tetapi metode yang ada itu baik dari barat, di Timur Tengah, dan ada di Indonesia. Bagaimana kita meramunya, bagaimana kita menyusunnya, merakitnya yang baik, sehingga kita bisa cepat juga menyelesaikan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang terjadi pada bangsa kita yang sekarang ini. Dan mudah-mudahan saja kita akan mempunyai metode, cara yang terbaru juga, dan bahkan akan memberikan kontribusi juga. Dan satu saat nanti metodologi yang kita kembangkan ini, orang barat juga akan belajar pada kita. Orang-orang yang berada di Timur Tengah juga akan belajar dengan kita. Dan ini adalah khas yang kita kembangkan, bentuk keindonesiaan kita. Karena itu Islam dan kebenaran dan keindonesiaan kita ini perlu, tapi tetap mempunyai landasan daripada kajian-kajian telah. Ini adalah tugas kita bersama untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa kita ke depan.